Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga 16 besar antara Inggris versus Slovakia. Inggris harus bersusah payah dan bekerja ekstra keras untuk memastikan langkahnya ke kuarter final. Selama 90 menit, mereka menguasai ball possession. Namun hal ini tak banyak berarti karena The Three Lions kesulitan membongkar pertahanan Slovakia. Malahan, mereka harus ketinggalan sejak babak pertama melalui gol dari Ivan Šranc, memanfaatkan rapuhnya pertahanan. Beruntung, setelah melakukan beberapa pergantian dan mengotak-atik posisi pemain, si paling coming home ini terselamatkan oleh gol spektakuler Jude Bellingham di menit 90+5, hanya 1 menit sebelum injury time berakhir. Dan pada akhirnya, mereka berhasil lolos dengan gol kemenangan yang dicetak Harry Kane di menit pertama masa extra time. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Pada kubu Inggris, Gareth Southgate menerapkan formasi 4-2-3-1. Lini belakang diisi duet Guehi Johnston di pos center back dan duo Trippier Walker di pos fullback. Pada lini tengah, Maino dipercaya turun sebagai starter bertandem dengan Declan Rice sebagai double pivot. Di depan, Harry Kane ditopang oleh Jude Bellingham di pos nomor 10 dan Foden serta Bukayo Saka di pos winger. Sementara itu, Slovakia turun dengan formasi 4-3-3. Kiper Newcastle Martin Dubravka berada di bawah Mister. Lini belakang dipimpin oleh mantan bek Inter Milan yang sekarang bermain untuk PSG, yaitu Milan Skriniar. 3 gelandang di tengah diisi oleh Lobotka, Juraj Kuka, dan Ondrej Duda. Di depan, Strelec diapit oleh Haraslin di pos winger kiri dan Ivan Šranc di pos winger kanan. Di fase bangun serangan, Inggris menerapkan struktur 4-2 dengan kelebaran dari 2 fullback di lini pertama dan 2 pivot di tengah. Pada fase ini, Inggris harus menghadapi hambatan dari blok pres Slovakia yang berfokus menutup akses progresi ke tengah dengan marking Rice dan Maino. Blok pres Slovakia baru akan bereaksi jika ada trigger atau pemicu. Contohnya saat bola diumpan ke salah satu center back. 2 pressure terdepan akan bergerak melakukan tekanan. Namun jika center back mengirimkan back pass ke kiper, 2 pressure Slovakia lebih memilih untuk tidak bereaksi. Terlihat di sini, blok pres Slovakia memilih untuk membiarkan kiper Inggris menguasai bola dan tidak terpancing untuk melakukan pressing. Tekanan baru akan mereka aktifkan kembali saat kiper mengumpan ke center back. Saat Inggris mencoba menjangkau salah satu pivotnya, lini kedua Slovakia akan langsung melakukan closing down sehingga Rice ataupun Maino tidak punya banyak ruang untuk menguasai bola. Mekanisme block press yang dilakukan Lobotka dan kawan-kawan ini cukup menyulitkan Inggris untuk bangun serangan dari bawah, sehingga tak jarang Pickford langsung melambungkan bola direct ke depan. Selain dengan umpan direct, Inggris juga mencoba melakukan progresi melalui fullback di area kelebaran. Kyle Walker di sisi kanan sering dijadikan outlet progresi di saat Haraslin, winger kiri Slovakia, positioningnya merapat ke tengah, guna menjaga salah satu pivot Inggris ataupun Bellingham yang turun ke lini tengah. Sulit bangun serangan, di depan pun Inggris mengalami kebuntuan serupa. Ketika menyerang, The Three Lions akan menerapkan struktur 3-2-4-1. Walker stay di belakang, sedangkan Trippier akan naik mengisi kelebaran di sisi kiri bersama dengan Foden yang invert. Foden dan Trippier di sisi kiri sering menciptakan situasi overload 2 versus 1 terhadap bek kanan Slovakia. Trippier pun sering dijadikan target switch play. Pada menit ke-8, Inggris sempat menciptakan peluang dengan set play ini. Berawal dari Bellingham dan Saka di sisi kanan, di kiri Foden yang invert mengikat bek kanan Slovakia. Bellingham pun memberikan umpan diagonal kepada Trippier yang kosong di sisi jauh. Sayang, tembakannya melambung jauh dari gawang Slovakia. Setelah peluang itu di babak pertama, Inggris tidak lagi mendapatkan peluang lainnya. Harry Kane dan kawan-kawan kesulitan untuk membongkar pertahanan Slovakia yang lebih kompak dan semakin disiplin dengan shape bertahan 4-4-2-nya. Ketika serangan Inggris dialirkan ke sisi sayap, fullback Slovakia akan langsung respon dengan melakukan closing down, mencegah winger untuk balik badan. Di babak pertama, Inggris menguasai 77% ball possession, namun gagal menciptakan satupun shot on target. 6 tembakan yang dilepaskan semuanya tak menemui sasaran.
Sulit bangun serangan, buntu saat menyerang, diperparah dengan pertahanan yang rapuh. Yap, Slovakia memang nggak banyak menguasai bola. Namun ketika pegang bola, mereka bisa merepotkan pertahanan Inggris yang nggak begitu solid. Anak asuh Southgate ini seringkali nggak bisa mengamankan situasi chaos. Seperti yang terlihat di sini, perebutan bola di sisi kiri dimenangkan oleh Slovakia dan tereksposlah area Kyle Walker yang out of possession. Pertahanan Inggris akhirnya terhukum oleh Slovakia di menit ke-25. Berawal dari long ball yang dilepaskan center back dan pertahanan gagal mengamankannya. Mark Guehi berduel dengan Kucho, bola muntah jatuh di kaki penyerang Slovakia. Pertahanan Inggris menyisakan 2 pemain, Stones yang berhadapan 1 versus 1 dengan Srelec dan Walker yang harus melebar karena ada pergerakan winger Slovakia di sisi kanan. Selanjutnya, Ivan Schranz berhasil merangsek ke celah pertahanan Inggris. Terlihat Guehi yang terlambat merespon pasca berduel dengan Kucho. Schranz pun bisa menceploskan bola ke gawang Pickford dengan sepakan kaki bagian luarnya. Selain pertahanan yang nggak begitu solid, pemain Inggris juga beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya. Di antaranya, umpan nanggung Trippier kepada Guehi yang memaksa center back Crystal Palace tersebut melakukan pelanggaran yang berujung kartu kuning. Juga blunder dari Kyle Walker serta John Stones di babak kedua yang nyaris berakibat fatal. Pada babak kedua, Southgate gak langsung melakukan pergantian pemain, namun ada perubahan kecil yang terlihat. Di antaranya, yaitu sirkulasi atau perpindahan bola yang lebih cepat. Di awal babak kedua, Inggris sempat menyamakan kedudukan melalui Phil Foden dengan set play yang masih sama seperti di babak pertama. Melalui progresi via Walker yang kosong saat winger kiri Slovakia terikat oleh Bellingham. Terlihat di momen ini, intensitas serangan dan pergerakan bola yang lebih cepat. Di depan, Bellingham juga melakukan pergerakan untuk membuka jalur umpan dari Saka ke Harry Kane di ruang antar lini yang dilanjutkan dengan switch kepada Trippier yang free di sisi jauh lantaran bek kanan Slovakia yang diikat oleh Foden. Sayang, pemain Man City yang melakukan penyelesaian akhir tersebut sudah berada pada posisi offside. Selain peluang ini, Inggris juga mendapatkan peluang emas lain dari sepakan Declan Rice yang membentur tiang. Southgate baru melakukan pergantian pemain di pertengahan babak kedua. Trippier yang cedera digantikan oleh Cole Palmer. Saka yang awalnya bermain di winger kanan digeser ke sisi kiri. Untuk mendorong Saka lebih naik, salah satu dari pivot Inggris akan drop sejajar dengan backline untuk menyeimbangkan pertahanan. Pergantian selanjutnya yang dilakukan Southgate adalah dengan memasukkan winger lainnya, yakni Eberechi Eze menggantikan Kobbie Mainoo. Nampak tendensi dari Southgate yang memperbanyak pemain bertipikal menyerang. Tak berhenti di situ, belum bisa samakan kedudukan hingga injury time, Southgate pun memasukkan striker Ivan Toney. Pada akhirnya di menit ke-95, Inggris diselamatkan oleh gol salto dari Bellingham yang diawali skema long throw in dari Kyle Walker yang diarahkan ke tiang dekat dan assist flick header dari Mark Guehi. Gol ini memperpanjang nafas Inggris dan laga dilanjutkan dengan extra time. Yang mana di menit pertama babak tambahan ini, Inggris berhasil berbalik unggul. Gol ini melibatkan 3 pemain pengganti, yaitu crossing dari Cole Palmer bisa dihalau pemain Slovakia, first time Eze menyambut bola liar, dan assist Ivan Toney yang berhasil disempurnakan oleh Harry Kane di mulut gawang Dubravka. Setelah unggul, Inggris langsung mengaktifkan mode bertahan untuk mengamankan keunggulan. Bermain dengan shape 5-3-2 dan juga memasukkan 2 pemain bertipikal bertahan seperti Konsa dan Gallagher. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir laga. Inggris nyaris tersingkir, beruntung masih selamat di menit-menit akhir. Selanjutnya di kuarter final, mereka akan bertemu Swiss yang dikenal alot dan berhasil memulangkan juara bertahan Italia di 16 besar. Sorotan akan kembali mengarah kepada Southgate yang dinilai belum bisa mengeluarkan potensi maksimal dari skuadnya meski dihuni pemain-pemain bintang.